Banyak sekali pertanyaan kita jawab. Ini dalam rangka 100 hari kerja. Tapi sebenarnya sudah banyak yang kita kerjakan. Mei 2025 ini rekor kita. Kita mendapatkan PAD tertinggi selama Sukabumi berdiri. Kita menjadi nomor 1 kota tertoleransi di Jawa Barat. Bagaimana solusi atas pedagang kaki lima dan parkiran liar di jalur City Mall? Sudah pasti akan saya tertibkan. Kapan dimulainya, Pak? Semuanya by anggaran. Karena saya baru memulai kerja ini kan baru 3 bulan. Betul, Pak, kita ini baru. Apakah patroli malam di sekitar terminal jalur bisa ditingkatkan? Jadi itu sudah kita rancang, dipasang PJU. Kemudian juga kita akan habisin tuh rumpun bambu. Sedikit saya nambahin masalah. Boleh. Ada juga komentar tim percepatan pembangunan. Tidak ada tim percepatan pembangunan. Yang ada adalah tim komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling manis si buah pepaya. Cakep. Yang punya pohon namanya Mangkarta. Cakep. Selamat datang Baraya di Ayeuna Waktu Nanga Jawa bersama Bapak Wali Kota. Pak. Banyak sekali pertanyaan. Banyak, Pak. Kita jawab. Kita jawab satu-satu. satu-satu. Ini dalam rangka 100 hari kerja. Ya. Jadi kalau 100 hari kerja itu sebetulnya kan jadi seperti sebuah budaya, Pak. Ya. Budaya yang sudah berkembang bahwa jika ada kepala daerah baru dilihat kinerjanya 100 hari kerja pertama. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya sudah banyak yang kita kerjakan. Sudah banyak kita kerjakan. Ada paling tidak ada 14 poin lah 14 poin. yang sudah kita kerjakan. Betul. Dari janji-janji politik Bener, kita tuh punya janji politik ada sekitar 19 atau kurang lebih 19. ya. 19 program, 14 di atas sudah berjalan. Cuma mungkin ya namanya demokrasi, Pak. Di saat-saat hari kerja ini banyak Ya. yang bertanya, Ya. ininya kok belum, itunya kok belum, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Ya, kita jawab yang pertama ya. Heeh. Yang pertama nih insentif Hmm. Limnas sudah kita selesaikan. Untuk Limas ya. Insentif Marbot, Marbot udah. koordinator Marbot, Udah. insentif guru ngaji, koordinator guru ngaji. Kemudian kita langsung melakukan lapangan tuh, pengawasan pembangunan infrastruktur. Ya, pengawasan langsung. Ya. Kemudian menaikkan insentif RT RW 100%. 100%, ya kan itu. Kemudian lagi untuk peluncuran restu bumi. Nah, ya kan. Komunitas kita Ya, peluncuran. Kemudian pelaksanaan seleksi pejabat di Pemkot Sukabumi dengan sistem merit keterbukaan. Betul. Karena ada 2 pansel ya. Ya. Pansel untuk Sekda, yang satu lagi pansel untuk Eselon 2. Eselon 2. Dan sekarang dalam progres itu pansel untuk Direktur BPR dan Komisaris. Seperti itu. Betul. Kemudian pemberian bantuan untuk pengayuh beca. Sama Delman. Delman. Kemudian penutupan reklame atau billboard yang tidak berizin. Kita juga udah lakukan itu. Dana abadi Kota Sukabumi ya, itu juga sudah berjalan. Kemudian beasiswa. Beasiswa. 2 orang per Kelurahan sudah ada 66 ya. ya yang sudah ini. Ya, kemudian dan Mei 2025 ini rekor kita. Sepanjang sejarah Kota Sukabumi 5 bulan berjalan ini kita mendapatkan PAD tertinggi. Masya Allah. Selama Sukabumi berdiri. 5 bulan pertama dibanding 5 bulan pada periode-periode sebelumnya. Ya, berbanding dengan 2024, 2023. Kita PAD kita di di bulan Mei. Mei ini 31 Mei ini punya pendapatan PAD yang cukup signifikan. Alhamdulillah. Ya, angkanya biar nanti
nggak usah saya sebutkan. Tapi ini rekor, dan itu peningkatan PAD bukan turun dari langit dan bukan mungut dari pinggir jalan. Iya. Itu adalah perlu kerja keras dan experience. Dari saya sendiri dan Pak Bobi Betul, Pak. punya pengalaman dan tim Iya. yang punya pengalaman untuk bagaimana meningkatkan PAD. Dan PAD ini bukan bulan Mei aja, insya Allah sampai Desember kita. Amin. Sampai Desember dan tahun-tahun yang akan datang kita akan tingkatkan PAD. Karena PAD ini adalah kunci untuk pembangunan secara otoritas di daerah kita. Nanti mungkin karena Bapak udah buka nih bahwa PAD kita 5 bulan ini kecenderungannya naik dibanding dengan periode-periode 5 bulan di kepemimpinan sebelumnya, kayaknya nanti mesti dibuka tuh Pak. Mungkin nanti akan kita share di media-media portal ya Pak ya. Pasti, cuman sekarang kita kerja dulu aja deh. Oke. Yang jelas setiap bulannya kita akan cetak rekor. Ya, yang rekor yang terbaru adalah kita menjadi nomor 1 kota tertoleransi di Jawa Barat. Nomor 6 dari nasional ya. Nah, nomor 6, peringkat 6 di nasional. Tapi Jawa nomor 1. Jawa Barat nomor 1. Dan kita akan cetak juga nanti prestasi-prestasi yang lainnya seperti prestasi anti korupsinya, integritasnya. Betul. Insya Allah nanti kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Atau bisa juga kota terbaik dalam hal penyelenggaraan cabang olahraga tingkat provinsi maupun nasional. Itu dia. Keren juga tuh Ya. Oke. Nah, beberapa program yang menurut masyarakat belum terasa implementasinya dijalankan oleh kepemimpinan Aib Jaki dan Bobi Maulana. Ini kita akan bahas Pak melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ditanya kita lebih enak jawabnya. Ya. Sementara dari sudut pandang pemerintah kota melalui janji politik kita berdua sudah banyak sekali program yang sudah dijalankan dan janji politik. Tinggal program besarnya dana abadi Pak ya. 10 juta per RT itu yang belum. Insya Allah ini kita akan mencoba mulai. Karena gini, ya. ini juga rekor juga kita. Kita sudah menyelesaikan KMP, Koperasi Merah Putih. Oh iya, itu rekor juga tuh. Ya. Di bulan April tanggal 28 April udah selesai semua. 33 koperasi ya Pak ya? Iya, 28 April udah selesai semua. Udah selesai. Dan sekarang sudah 100%, sudah berbadan hukum dan Kemenkumham udah keluar. Dan sudah berjalan Dan juga. kurang lebih sekitar ada 20 koperasi yang sudah berjualan beras. Wih, keren. Belum dikasih modal dari APBD maupun dari pusat, tapi koperasi KMP kita sudah berjalan jualan beras. Alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa mau beli beras ke koperasi KMP. Betul ya buat Dan rekor itu. Benar-benar. Nanti juga mungkin untuk dana abadi, teknisnya segala macam kita bahas lagi di podcast selanjutnya Pak. Pasti. Ya. Sekarang mah kita fokus aja bahas nih ada istilahnya saran dan kritik lah Pak. Oh iya. Saran kritik mengenai 100 hari kerja Aib Jaki Bobi Maulana. Langsung aja Pak, udah siap Pak? Oh, siap dong, selalu siap menjawab semua keinginan masyarakat. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dirangkum dari banyaknya keluhan, banyaknya masukan dan kritik dari netizen. Dirangkum jadi beberapa pertanyaan. Yang pertama ini berarti yang paling banyak pertanyaannya dan kritik. Itu bagaimana solusi atas pedagang kaki lima, PKL dan parkiran liar di jalur City Mall. Artinya ini kan kalau kita berbicara pedagang kaki lima, berarti kan Ahmad Yani, City Mall, Harum Kabir juga ada tuh. Terus sampai ke pasar, semua kan banyak PKL. Ya, solusinya tuh seperti apa? Ini dari rangkuman banyaknya pertanyaan netizen yang mempertanyakan masalah ini. Ya, pertama-tama sudah pasti akan saya tertibkan. Semuanya, termasuk juga pasar Pelita, pasar Gudang, semuanya akan kita tertibkan. Betul. Itu nanti serentak ya semua. Jadi tidak parsial satu-satu. Tidak Harum Kabirnya dulu. Ya, tapi nanti Jalan Ahmad Yani, Harum Kabir, termasuk pasar Pelitanya, pasar Gudangnya. Ya, saya sekarang sedang negosiasi dengan pemilik pasar Pelita. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Ya. Amin Pak. Jalan keluar supaya sekaligus. Cuman saya himbau aja di sini, pasar ini kita akan tertibkan. Ya, karena pasar ini harus ada di pasar, bukan di jalan. Betul Pak. Nah, sehingga kita pun juga sudah
mengirim surat kepada PJKA supaya memang jalan-jalan Letu Bakri maupun Jalan Pasundan tidak digunakan untuk pasar. Clear berarti Pak ya? Ya, itu udah begitu ya, dan itu harus masuk ke pasar. Ya, ini saya akan gunakan konstitusional, konstitusional karena hak konstitusional. Jadi saya sebagai masyarakat biasa saya nggak akan memberi komentar apapun. Tapi begitu saya jadi wali kota, ini ada amanah konstitusional. Apa konstitusional? Amanah hukum, undang-undang, peraturan pemerintah yang harus dijalankan di Kota Sukabumi demi kesejahteraan masyarakat itu, Kota Sukabumi itu sendiri ya. Kita kan punya tujuan negara. Tujuan negara, tujuan berbangsa dan bernegara, tujuan Kota Sukabumi yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat Sukabumi dan mencerdaskan bangsa Indonesia, mencerdaskan, itu tujuan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan negara ini harus ditertibkan, terutama kaki lima, pasar, supaya ini menjadi kota yang glowing, betul. Jadi memang gini, barangnya sekalian, kita ini bekerja Pak, ada timeline-nya Pak ya. Betul. Menggunakan timeline. Makanya kalau sekarang lihat nih, misalkan Pak Wali Kota ataupun saya sebagai wakil wali kota sering melakukan penutupan reklame tidak berizin. Itu terus banyak yang pertanyakan juga, ayo cenah penutupan reklame gitu Pak. Nah itulah bentuk cara kerja menggunakan timeline. Kita bereskan satu-satu supaya terlihat nanti perbedaannya gitu. Jadi kita selesaikan reklame tidak berizin, kemarin Rumija. Setelah itu baru nanti kita mengerjakan optimalisasi BUMD, BUMD-nya kita rapikan dulu 1, 2. Setelah itu baru nanti, seperti yang tadi Pak Wali sampaikan, untuk PKL tidak parsial, langsung Pasar Pelita beresin berbarengan semua berarti Harun Kabir, Ahmad Yani semua kita beresin, ditata ulang. Dan semua masuk ke Pasar Pelita, Pasar Gudang, semua ini, dan akan ada sosialisasi dulu, pemberitahuan dulu, karena kita akan selesaikan, supaya ini, dan dimohon semua masyarakat juga mendukung. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, kapan dimulainya Pak? Nah, semuanya by anggaran, ya. Karena saya baru memulai kerjaan ini kan baru 3 bulan. Betul Pak, kita ini belum lama ya. Iya. Nah saya akan bagaimana fiskal kita, ya, fiskal kita dengan adanya efisiensi, adanya pengurangan transfer daerah, betul, sehingga kita akan menyelesaikan dulu defisit kita. Betul. Jadi kita akan genjot PAD kita untuk memenuhi defisit kita. Betul. Jadi memang 5 bulan terakhir itu PAD kita naik. Tapi kenaikan ini untuk membayar kekurangan defisit. Jadi kalau PAD kita tidak nambah, kita nggak akan bisa bayar gaji. Benar, nggak bisa bayar utang. Beresin dulu. Ya. Nah, sehingga 2025 ini anggaran PAD kita naik itu untuk menyelesaikan defisit kita, seperti itu. Nah nanti di bulan keberapa atau tahun berapa kita untuk konsen bagaimana menyelesaikan masalah kaki lima, pasar yang semeraut. Betul. Nah, kita akan tentu saja harus dengan anggaran. Kalau nggak ada anggaran kita susah. Dan kita nggak bisa pinjam kemana-mana, susah. Betul Pak, karena semuanya perlu operasional ya Pak. Perlu operasional. Begitu, jadi setiap daerah punya permasalahan berbeda-beda, setiap daerah punya kantong pendapatan asli daerah atau anggaran yang berbeda-beda. Ada yang fiskalnya bagus, artinya PAD-nya besar, ada yang sedang, ada yang lemah, seperti Kota Sukabumi, artinya penanganan juga berbeda. Oke. Mudah-mudahan Pak ya tahun ini ya, Bismillah. Mudah-mudahan tahun ini kita lihat ya. Bismillah. Oke. Kita akan rapikan PKL seperti yang Balai inginkan. Selanjutnya, apakah patroli malam di sekitar terminal jalur bisa ditingkatkan? Nah ini berkaitan dengan maraknya geng motor Pak, premanisme. Jadi banyak nih gini, udah mah gelap, Sukabumi teh Pak. Udah mah gelap, terus kemudian juga ketika ada masyarakat yang mau pulang ke arah melalui jalur, itu sering ada gerombolan geng motor karena di tempat yang gelap mereka tuh lebih berani begitu Pak. Nah, apakah patroli malam di sekitar Sukabumi bisa ditingkatkan atau ada solusi lain dari pemerintah supaya Sukabumi lebih terang gitu Pak? Silakan. Jadi itu sudah kita rancang dan sekarang sudah masuk kepada kajian konsultan. Jadi Sukabumi untuk terang benderang perlu dipasang PJU,
penerangan jalan umum itu kurang lebih 6.800 titik Di seluruh kota kan Pak ya? Sukasawai dengan tiang yang standar. Ya. Kemudian juga kita akan habisin tuh rumpun bambu. Kurang lebih rumpun bambu di kota Sukabumi ini di atas 10.000 ya. Tiap kali ada kabel listrik selalu ada 6 sampai 8 rumpun bambu gitu. Rumpun bambu. Jadi ada tiang listrik, tiang telepon, tiang binder macam-macam ya. Provider dan lain sebagainya itu berkumpul, ada yang saya hitung ada yang 13, ada yang 8, ada yang 12. Luar banyak gitu ya. Nah, ini akan kita dihabisin itu ya. Itu akan dijadikan satu tiang untuk makanya ini saya udah kedatangan tamu ya. Konsultan PJU bersama-sama dengan Telkom kita akan kolaborasi ya. Telkom itu sendiri ya itu kurang lebih 12.000 tiang. 12.000 tiang. Ya di kota ini. Sementara PJU 6.800. Di situ memang ada selisih perbedaan. Nah, mana yang bisa disatukan, mana yang tidak. Nah, tapi ini perlu waktu paling tidak 2-3 tahun harus selesai. Ya, perlu waktu ya, seperti itu. Jadi kedua pertanyaannya apa namanya? Bisa nggak tiket malam? Itu Pak. Jadi nanti terang dulu. Nah, terang ini insya Allah 2026 udah terang. Betul. 2027 udah terang. Kita minta waktu 1,5 tahun. Ya mudah-mudahan di 2027 udah terang. Nah, dengan terang ini otomatis. Nah, kemudian tadi patroli. Saya setuju patroli. Bukan hanya patroli itu bukan hanya malam, siang dan malam kita akan ada patroli. Kadang-kadang orang ini sekarang berpikir, jadi gini, ada pertanyaan begini. Kapan mau diselesaikan masalah jalan, jadi bagus semua gitu Pak, jalan kota gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh belum paham mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kota. Yang rusak jalan nasional yang disalahin wali kota. Yang rusak jalan provinsi tetap yang disalahin wali kota juga. Nah, untuk jalan kota sendiri dan lingkungan dan lain sebagainya, perlu waktu. Saya jawab, kita perlu waktu kurang lebih 2 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun Pak ya? 3 tahun. 3 tahun dan PJU kan tadi kata Bapak sampai 2027 tuh. Masuk 2027 udah terang lah. Udah terang. Nah, disangka oleh masyarakat kita berbicara masalah tengah waktu ini, kita baru kerja setelah 3 tahun. Tidak, bukan. Gitu, Pak. Kita kerja 3 tahun ini bersih lah semua. Nah, diusahakan kita bersih ini. Tapi itu kan tergantung kesepakatan kita bersama masyarakat dan dewan itu sendiri. Betul. Karena wakil masyarakat ini kan dewan. Bener Pak. Kita juga harus sejalan. Sejalan. Jadi masyarakat, dewan perwakilan masyarakatnya baru eksekutifnya Pak ya. Dan kita bisa percepat pembangunan ini. Ya, dengan menggunakan instrumen MSI maupun kreditor bisa bercepat. Nah seperti itu. Ya, tergantung nanti masyarakat seperti apa. Contoh misalkan penerangan selesaikan, jalan semua kita selesaikan, drainase kita selesaikan, kemudian jalan lingkungan dan trotoar kita selesaikan semua dalam tempo 3 tahun supaya semuanya selesai. Termasuk juga jalan provinsi maupun pusat. Kita bisa komunikasi dan itu bisa kita kerjakan selama 3 tahun. 3 tahun. Berarti kerjanya kan kita sudah dari sekarang. Mungkin Baraya juga suka lihat ya di sosial media. Pak Wali dan saya kunjungan, melihat jalan-jalan, memantau pekerjaan-pekerjaan dan memperbaiki drainase dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan terus bertumbuh seiring dengan anggaran dari pendapatan asli daerah kita ya Pak ya. Kemudian bantuan dari provinsi dan pusat. Karena semuanya tidak bisa tidak menggunakan anggaran. Semua pakai anggaran. Dan kualitas, contoh gini, kualitas pembangunan bagus. Betul Pak. Untuk drainase ini saya minta Yudik yang langsung gini, karena tahan lama. Betul. Bukan pasangan. Pasangan itu 6 bulan rusak, kena air besar juga rusak. Tapi kita pakai Yudik, walaupun agak mahal seperti itu. Kemudian pembangunan menuju kualitas, ya. Tidak ada lagi praktek pembangunan yang asal-asalan. Karena saya monitor terus seperti itu. Jadi harus berkualitas. Tanggapan Bapak sendiri terkait jalan-jalan yang mungkin sudah dibangun, kemudian sekarang mulai agak bocel-bocel dan lain sebagainya, itu seperti apa? Ya itu karena biasa yang sudah-sudah kan sebelum-sebelumnya. Kan saya ini pemborong juga ya. Ya. Satu praktek disubkonkan. Kita nanti bagi pemenang tender tidak boleh disubkonkan. Kerjakan sendiri. Tidak boleh disubkonkan. Dan tidak dijual-jual paket tuh. Kemudian juga tidak dipecah-pecah. Iya.
Kadang-kadang kan dipecah, dibikin PL-PL, penunjukan langsung. Nah, sehingga ini mengurangi kualitas dan rendahnya produktivitasnya itu sendiri. Jadi, contoh begini gini, yang seharusnya ya kualitasnya meningkat, volumenya juga besar. Nah, karena dipecah-pecah, volumenya kecil, kualitasnya jelek. Ya. Ya, kita bicara realita aja, Betul. ya. Dan saya minta dukungan dari semua masyarakat itu. Ya, ikut mengawasi juga ya Pak ya. Harus, jangan sampai hanya 6 bulan udah rusak. Sekarang gini loh Pak Prabowo kemarin ketika saat upacara Hari Kesaktian Pancasila, beliau menyampaikan tuh Pak, untuk masyarakat semua sekarang kalau ada pemerintahan yang terlihat tidak pro kepada masyarakat atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dicurigai, silakan gunakan media sosial gitu Pak. Ya, Jadi sekarang kita kerja itu diawasi oleh masyarakat semuanya melalui gadgetnya masing-masing, melalui akun sosial media masing-masing. Jadi silahkan bantu kita dengan cara memberikan input-input dan masukan-masukan. Ya. Karena biar bagaimanapun wali kota dan wakilnya bekerja, tetap yang namanya oknum ya Pak ya Pak. pasti. Kita ini kan pejabat publik, jadi publik yang memang mengontrol kita semua. Betul. Oke, jadi butuh waktu, butuh proses, dan mudah-mudahan anggaran kita ke depannya kembali seperti sedia kala ya. Ini kan masih efisiensi. Selanjutnya, apakah ada rencana untuk memperbaiki jalan, menata UMKM, dan memperluas lapangan kerja, Pak Haji? Ya, sudah pasti. Ya. Untuk Jelas, perbaikan jalan, udah skala prioritas kita 3 tahun. Kita jalan kota ini udah kinclong lah 3 tahun. Kinclong. Ya. Tapi sekali lagi, teknik biayanya untuk membangun jalan 3 tahun itu apabila kita berhubungan dengan SMI atau juga dengan kreditor. Artinya menggunakan sistem KPBU gitu Pak ya? KPBU. Tapi apabila mengandalkan APBD itu memang belum tentu 5 tahun juga beres. Benar. Ya, belum tentu 5 tahun beres. Ya, tapi kalau menggunakan kreditor, SMI maupun KPBU ini bisa saya jamin 3 tahun beres. 3 tahun. Kemudian bagaimana untuk menata UMKM? Tentu saja karena Sukabumi ini adalah satu kota yang kreativitasnya harus dimunculkan. Nah, yang lahir dari kreativitas salah satunya UMKM. Jadi tingkatkan kreativitas untuk melahirkan UMKM. Apabila UMKM-nya tumbuh, secara otomatis memperluas lapangan kerja. Satu informasi kita harus kejar, investasi di sini. Betul Pak. Investasi pembangunan mall. Kalau mall jadi di kota Sukabumi, dia membutuhkan tenaga kerja 2.000 orang. Betul. Kemudian apabila lagi jadi industri boneka yang dari Korea itu juga 2.000 orang. 2.000 orang, betul. Nah, kita akan tarik, saya selalu wali kota dan wakil wali kota untuk investasi ini. Karena di situ 2 aja itu sama 4.000 orang. 4.000 orang. Nah, cukup lumayan lah. Wah, bagus Pak itu. Bagus sekali. Mudah-mudahan. Jadi memang sudah bertemu juga Pak ya? Kita udah bertemu. Salah satu calon investor yang akan membuat pabrik di Kota Sukabumi. Nah, doakan oleh Mbak Raya nih. Harus doakan. Harus doakan. Karena kita nggak bisa kerja sendiri juga. Betul Pak. Harus pakai doa dan dukungan. Mudah-mudahan pabriknya ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga masyarakat Kota Sukabumi bisa mulai bekerja dengan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian juga untuk menata UMKM ini Pak, Bobi tambahkan juga. Ya. Artinya kan kita lihat nanti ke depan mungkin ada terminal lama ya, yang semakin ini pantauan kita kan semakin terawat ya Pak ya. Ada secure parkingnya kemudian diatur, tenda dan lain sebagainya, nggak penuh sesak semrawut lah. Ya itu satu-satu kita rapikan, dan nanti mungkin untuk UMKM akan ada kurasi dari pemerintah kota. Nanti tunggu untuk teknisnya dan lapangan pekerjaan, mohon doanya ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini Pak. Ini bagaimana upaya pemerintah memberantas pungli dan menekan harga pangan? Ini keren pertanyaannya. Bagus ya Pak? Dari Naziman. Bagaimana upaya pemerintah memberantas pungli dan menekan harga pangan? Kita sangat setuju dengan keinginan netizen. Betul. Kita akan berantas pungli. Mulai dari birokrasi kita. Kita punya birokrasi 4.682. Betul. Nah, dari 4.600 kita
solid, bagaimana kompak dan solid bekerja untuk kepentingan rakyat. Petarung. Jadi itu yang pertama ya. Iya. Nah, manakala sudah kita upayakan, kita akan langsung kalau aparat pemerintahnya ya tidak pungli, maka otomatis masyarakat juga akan mengikuti itu. Ya. Betul. Itu sudah disuarakan dari mulai hari ini. Kemudian bagaimana menekan harga pangan? Di sini kita punya Koperasi Merah Putih. Betul. Ya, boleh coba silakan datang ke Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan masing-masing. Di situ ada Merah Putih. Jadi koperasi ini, ingat ya, koperasi ini keuntungannya untuk warga setempat. Betul. Jadi otomatis harga itu paling murah. Paling murah karena dia tidak mengambil keuntungan untuk yang lain, karena keuntungan untuk masyarakat, untuk anggota. Karena Koperasi Merah Putih ini anggotanya semua masyarakat di kelurahan. Betul. Jadi seperti itu. Contoh beras. Beras ya Koperasi Merah Putih dapat harga misalkan 12.500 per kilogram. Ya. Kemudian Koperasi Merah Putih jual. Umpamanya jadi 13.000 lah. Ya, diambil Rp500 ya per kilo. Nah, yang Rp500 ini untungnya untuk masyarakat. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Itulah, dan otomatis harga pangan tertekan karena keuntungannya kembali kepada masyarakat. Hanya pengurus aja, pengurus haruslah digaji seperti itu. Pengurus digaji daripada keuntungan koperasi itu sendiri kan Pak nantinya ya. Oke, tuh seperti itu. Jadi nanti untuk harga pangan melalui Koperasi Merah Putih ini program strategis nasional Impres Kepres dari Pak Presiden Prabowo untuk menekan harga pangan ya. Ya, kita akan udah ada perintah program strategis nasional. Maka wilayah kita akan mempercepat pelaksanaan dari program strategis. Salah satu program strategis itu adalah pendirian, menjalankan Koperasi Merah Putih. Betul. Kita akan laksanakan. Dan udah selesai koperasinya, tinggal nanti 12 Juli launching secara nasional ya Pak? Ya, Juli, 12 Juli. Siap. Nah ini Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah hasil rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan netizen, dapatkah wali kota dan wakil wali kota bersikap lebih cepat dan tanggap terhadap keluhan warga nih? Mau Bapak dulu apa Bobi dulu yang jawab? Bobi dulu. Oke, gini. Jadi untuk masyarakat Kota Sukabumi sekalian, melalui media sosial ini kan semuanya bisa tersampaikan dengan cepat. Berita-berita, informasi-informasi, peristiwa-peristiwa ini bisa muncul dan viral dalam waktu yang cepat, Pak. Nah, wali kota beserta wakilnya memang ada beberapa hal yang bisa kita datangi secara langsung, respon cepat oleh wali kota ataupun wakilnya di momen yang bersamaan, masing-masing gitu, Bapak ke sini, saya ke sini gitu ya. Tapi kalaupun wali kota dan wakilnya tidak terlihat merespon melalui sosial media ataupun tindakan langsung, kita itu mengerjakan melalui apa? Ada dinas-dinas. Nah, kita bisa memerintahkan para dinas-dinas untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh, parkiran 100.000 yang di jalan pelabuhan tuh Pak, ingat nggak Pak? Yang ada supir truk, kalau nggak salah supir truk itu dimintakan parkir nominalnya Rp100.000. Itu pada waktu itu Bapak dengan Bobi kita sedang punya kegiatan masing-masing. Akhirnya Bobi menghubungi kepala dinas perhubungan untuk menyelesaikan masalah ini, selesai langsung. Beres masalahnya ya, atau masalah-masalah yang lain. Jadi contoh kemarin Pak yang lagi ramai Al-Muluk ya, ada orang tua membawa anaknya diare ya, itu kemudian sampai berdarah Pak. Nah ini juga sudah dijelaskan melalui dinas kesehatan, ada press release-nya, ada penjelasannya, ada analisa-analisanya bahwa memang kamarnya penuh, mungkin keluarga juga panik saat itu mendengar alasan dari petugas di Rumah Sakit Al-Muluk, sehingga adalah istilahnya sedikit cekcok gitu Pak. ya. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan lagi dengan pihak keluarga, dengan pihak rumah sakit, alhamdulillah sudah clear. Sudah clear. Dan saya juga ikut, karena saya sini nanya juga ke kepala kadisnya, udah clear. Udah clear Pak. Clear. Kalau jawabannya begini, dapatkah wali kota dan wakil wali kota bersikap lebih cepat? Pasti itu, melalui kedinasan. Salah satu contoh, imigran ya, tenaga imigran kita yang di Timur Tengah
ingin pulang. Betul. Nah, alhamdulillah udah bisa dipulangkan. Udah bisa dipulangkan. Dan kurang lebih sekitar ada 2 udah kita pulangkan. Jadi seperti itu kita reaksi terhadap keluhan-keluhan warga. Tapi memang kan keluhan warga itu banyak. Betul, Pak. Keluhan warga untuk memperbaiki jalan kan saya perlu investasi uang kan. Itu dia. Harus ada uangnya. Tapi kalau keluhan warganya memang bisa kita kerjakan, kita akan langsung kerjakan. Betul, itu tadi. Tapi kalau perlu waktu, ya saya minta kesabaran dari warga untuk kita menyelesaikan. Contoh masalah sampah ini masih juga belum beres, betul, karena kendaraan untuk ngangkut sampahnya sangat kecil sekali kita. Dan usianya sudah 20 tahun mobilnya ini. Ya, Betul. udah harus diganti. Betul, Sementara untuk mengganti ini anggarannya nggak ada lagi. Betul. Jadi memang masih perlu waktu. Ya, perlu waktu untuk apa? Mungkin nantinya bertanya untuk mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi, dari pusat, maupun meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sukabumi ini sendiri. Kan kemarin waktu Musrembang juga Pak, Betul. Wi sudah menyampaikan tuh ya kepada DPRD provinsi, menyampaikan nih kebutuhan kita seperti ini. SJUT-nya, kabel bawah tanahnya semua, termasuk BPJS yang mandatori itu sudah, ya kan? Jadi memang waktu ini diperlukan untuk apa? Untuk memang supaya kita punya anggaran yang cukup. Kan kemarin gini, Pak Dedi dengan Pak Bupati, Pak Sekjampar menyampaikan, Pak Dedi menyampaikan tuh Pak Gubernur tuh, butuh waktu sekitar 3 tahun untuk memulihkan infrastruktur di kabupaten. Kan itu artinya ada waktu juga. Berarti bukan berarti sekarang harus dalam waktu 3 bulan nih Pak, gitu kayaknya masyarakat tuh pengennya kita selesaikan semua. Dalam tempat selesai semua. Artinya kalau misalkan Pak Wali, saya, kita memang bagi tugas, ada waktunya kita pasti akan langsung merespon kejadian ini. Tapi kalau misalkan dua-duanya sedang sibuk, sedang ada kegiatan, kan kita punya fokus untuk peningkatan PAD. Bertemu dengan investor, bertemu dengan ASN dan lain sebagainya, kita akan diwakilkan respon tersebut kepada dinas-dinas yang bersangkutan. Mungkin itu Pak ya? Ya, jawabannya sedikit saya nambahin masalah. Boleh. Ada juga komentar, tapi nggak ada di pertanyaan ini. Masalah tim percepatan pembangunan. Oh ya, tim komunikasi percepatan pembangunan. Tidak ada tim percepatan pembangunan. Betul. Karena percepatan pembangunan di Kota Sukabumi, periode saya dan Pak Bobi Mualana ini langsung ditangani oleh SKPD yang terkait. Betul. Itu. Jadi tidak menggunakan tim di luar SKPD. Yang ada adalah tim komunikasi. Nah, tim komunikasi ini sangat perlu. Kenapa? Karena banyak sekali tamu yang datang ke wali kota dan wakil. Sehari sampai 2-3 lebih Pak. Belum bicara masalah investasi, bicara ini dan lain sebagainya. Saya tidak mungkin melayani itu. Maka dilayani oleh tim komunikasi. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi yang ada adalah tim komunikasi untuk mereka-mereka yang mau berinvestasi di Kota Sukabumi. Setelah disaring, kalau memang dianggap layak dan benar dan baik, maka itu saya terima. Kalau tidak ya udah hanya perkenalan aja seperti itu. Karena banyak sekali. Contoh, kira-kira berapa puluh orang ya yang nawarin sampah? Banyak Pak. Proposal berapa? Maka kan nggak mungkin sekian puluh orang datang ke kita ngomongin masalah sampah. Maka tim komunikasi inilah yang menjembatani komunikasi tentang sampah. Sehingga dia bisa memilih berapa perusahaan yang bisa bekerja sama. Yang representatif. Ya, termasuk juga peminat Cikunul banyak nggak? Banyak. Ya. Banyak. Perusahaan videoton banyak juga orang mau berinvestasi, cuman kan satu kita harus misalkan kalau langsung kan nggak mungkin kita. Betul. Itulah tim komunikasi untuk mengkurasi ya Pak ya. Ya, tim komunikasi untuk berkomunikasi ya. Dengan semua yang berkeinginan bermitra dengan Kota Sukabumi ya. Seperti itu jawaban-jawabannya. Mungkin ada yang puas, alhamdulillah. Yang tidak puas ya mohon sabar. Karena masih banyak waktu dan saya sangat yakin ya Sukabumi menjadi kota bercahaya. Dari Sukabumi untuk
Indonesia. Ya, oke Baraya. Ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya, ini responnya. Kita akan buktikan tidak hanya melalui jawaban-jawaban melalui podcast ini, tapi juga tindakan-tindakan kerja nyata di lapangan. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun ke depan, 1, 2, 3 tahun Pak ya, sudah terlihat perbedaan-perbedaannya, dan mudah-mudahan seperti Pak Wali menyampaikan, Kota Sukabumi semakin bercahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami di sini, kita betul-betul fokus untuk membangun kota, dan kita betul-betul ingin meyakinkan seluruh masyarakat Kota Sukabumi bahwa insya Allah Kota Sukabumi bisa menjadi apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Ya. Ada itu tuh Pak, jargonnya. Jabar Istimewa. Jabar Istimewa, Sukabumi bercahaya, masyarakat bahagia. Ya, sampai ketemu di podcast selanjutnya di Aina Waktu Nggak Jawab bersama Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.